Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati Bapa setiap hari ini untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran dan dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 mulai. Judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Injil Matius 5 ayat yang ke-13 mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, ya tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, firman ini berkata, ya kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, garam itu adalah salah satu bumbu yang sering, bukan bumbu ya, ya termasuk bumbu ya untuk masakan kita. Bayangkan saudara pakai bumbu apa yang sudah enak, yang bumbu yang mahal sekalipun, dalam jumlah yang banyak sekalipun, kalau makanan itu tanpa garam, tanpa rasa asin, itu tidak enak saudara. Ya, demikian juga dengan hidup kita ini sebagai orang percaya. Mau kita ngomong kita Kristen, mau kita pendeta sekalipun, mau kita aktivis di gereja sekalipun, kalau hidup kita ini tidak bisa bermanfaat dan dirasakan oleh orang lain, maka juga percuma. Ya, itu tidak akan berdampak. Garam itu berbicara tentang dampak, saudara. Ya, bayangkan makanan tanpa garam itu, ya, aduh, rasanya seperti apa. Dan dikatakan di sini, kamu adalah terang garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, namanya juga garam, sumber yang asin. Kalau garam itu sudah tawar, ya dengan apa lagi dia diasinkan? Ya pasti tidak bisa saudara. Apalagi yang bisa mengasinkan garam? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini ayat sebenarnya keras saudara. Kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak berdampak, maka hidup ini tidak ada guna selain dibuang dan diinjak orang. Maka saya selalu berkata, saudara, mari kita ini berdampak ya. Supaya itu menjadi sebuah alasan Tuhan itu mempertahankan kita ya di bumi ini, karena kita ini masih bisa berdampak. Ya, jika satu bumbu itu tidak ada rasanya, maka tidak ada guna tuh bumbu itu. Ya, garam yang saudara coba bayangkan, kita beli garam terus orangnya bilang, "Bu, ini garam tapi garamnya nggak asin loh." Lah buat apa saya mau beli garam kalau garamnya nggak asin? Ya, nggak ada guna. Ya, orang Kristen tidak akan berguna apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa kalau kita ini tidak, hidupnya tidak mempengaruhi ya orang-orang di sekeliling kita. Biarlah lewat hidup kita ya, orang itu melihat ada Yesus saudara, lewat perilaku kita ya, lewat dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, biar orang melihat Yesus dalam diri kita. Orang melihat, wah dia benar-benar pelaku firman Tuhan, wah dia benar-benar orang yang berdampak ya. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, ya apakah hidup kita sudah berdampak? Coba kita bertanya pada diri kita, apakah kita ini sebagai garam yang sudah tidak asin? Ya kalau garam itu nggak asin ya dibuang aja. Sebagai suami, kalau engkau sudah tidak berdampak di rumah, justru engkau berdampaknya buruk, engkau datang marah-marah, anakmu nggak sejahtera, istrimu nggak sejahtera, ya buat apa lagi engkau menjadi suami di tengah rumah tangga? Sebagai istri, kalau kita juga sudah tidak berdampak dalam rumah, tidak dirasakan, istri itu penolong yang menyediakan makanan, istri itu orang yang memperhatikan rumah. Amsal 13 berkata, ya kalau engkau sudah tidak berdampak seperti itu, ya buat apa lagi engkau hidup sebagai istri? Sebagai anak-anak ya, kita juga harus menjadi dampak bagi orang tua kita, supaya orang tua juga melihat ya di rumah, ya berdampaklah. Caranya bagaimana? Ya coba tolong bisa mengurusi dirimu sendiri sebagai anak ya. Contoh bersihin kamar, habis makan cuci piring sendiri. Kita harus melatih hal-hal yang seperti itu supaya hidup kita ini berdampak.
supaya kita di rumah orang tua tuh seneng kalau punya anak yang rajin, anak yang manis, dengar-dengaran. Ya, bahkan anak-anak juga senang punya ibu yang rajin, ibu yang berdampak. Ya, sebagai suami juga akan senang. Ya, kalau anak istrimu akan senang kalau engkau jadi suami yang membawa dampak yang baik. Ya, jadi kalau hidup kita ini sebagai Kristen sudah tidak berdampak, ya lebih baik dibuang dan diinjak orang. Ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi, kata firman Tuhan. Pasti terlihat. Jadi hidup kita ini terlihat. Kita tidak bisa menyembunyikan buah-buah roh dalam hidup kita. Ya, ketika kita ini menjadi dampak, menjadi terang, maka tidak bisa ditutupi. Orang akan melihat hidup kita dan berkata, wow, hidupnya itu benar-benar ya jadi dampak. Jadi hati-hati saudara, ya, supaya kita ini ya jangan sampai ya hidup kita ini justru tidak terlihat, tidak berdampak. Jika kita sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, maka kita tuh pasti akan bersinar seperti pelita. Kita membantu orang yang lemah, kita menolong orang yang lemah, kita ya mendoakan orang yang sudah ya tidak berdaya. Di lingkungan kita, nggak usah bicara yang jauh-jauh, di sekeliling kita yang kita jumpai, yang kita temui. Ya, jangan sampai kita membiarkan dosa itu meredupkan terang. Apa yang membuat terang itu redup? Ya dosa, kegelapan gak bisa bersatu dengan terang. Waktu kita hidup dalam firman, hidup kita terang. Dan itu gak bisa disembunyi terang itu. Sebaliknya ketika kita hidup dalam dosa ya gelap. Ya, hidup kita tidak terlihat, tidak berdampak. Yesus bilang kamu adalah terang dunia, ya. Orang itu menyalakan pelita, ditaruh di tempat di atas supaya bisa menerangi hidup orang lain. Ya, saya bersyukur kalau sampai hari ini ya Tuhan juga bisa memakai ya saya sebagai orang menyampaikan firman Tuhan. Ya, lewat dampak firman Tuhan yang dialami banyak orang, mereka datang berkata kami berubah, kami bertobat, ya. Itu benar-benar anugerah karena saya mau. Ya, dari awal saya bertobat, saya berkata Tuhan pakai hidupku untuk saya juga bisa menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya, pertobatan yang saya alami. Ya, saya juga berdoa bagi setiap saudara agar hidup saudara juga menjadi dampak. Awalnya bagaimana saudara? Berdoa, bilang Tuhan aku mau menjadi dampak. Aku mau bertobat biar aku menjadi terang, sehingga terang itu bercahaya depan semua orang. Sehingga apa saudara? Firman Tuhan berkata ayat yang ke-10 ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Biarlah senantiasa kita ini terus ya ada dalam perkenanan Tuhan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, supaya orang melihat dan memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Iya, mari saudara kita akan terus berdoa supaya Tuhan pakai hidup kita menjadi dampak, ya, supaya nama Tuhan tidak dihujat dari hidup kita, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Mari datang pada Tuhan saudara, kita mau renungkan firman ini biar hidup kita boleh menjadi dampak bagi banyak orang. Kita katakan di hadapan Tuhan selagi kita hidup, selagi kita masih ada kesempatan, biar kita boleh menjadi dampak, menjadi terang bagi banyak orang di sekeliling kita. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Lagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu, mereka yang setia Tuhan mengikuti mezbah syukur pagi hari. Tuhan yang terus membangunkan kami,
untuk kami lebih lagi belajar akan firman-Mu sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau mulai dari keluarga kami terlebih dahulu, rumah tangga kami. Sebagai istri, jadikan kami penolong. Sebagai suami, jadikan kami imam yang benar. Sebagai anak-anak juga, jadikan kami Tuhan sebagai buah anggur yang manis dinikmati oleh orang tua kami. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga, biar kami boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Bapa di sorga. Baik kami di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kami berada, jadikan hidup kami menjadi berkat. Ampuni kalau selama ini kami tidak menjadi berkat Tuhan. Kami mau belajar mulai hari ini menjadi berkat. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja, kuliah, sekolah. Tuhan sertai perjalanan mereka hari ini, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambahkan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Biarlah kedewasaan rohani juga mengikuti. Tuhan menyertai, memberkati setiap yang sakit hari ini, Engkau sembuhkan. Jamah Tuhan, kesembuhan terjadi. Berkati yang berbeban berat hari ini, Engkau berikan kelegaan, kelepasan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi ada dalam tangan-Mu, bangsa ini juga di dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini kami lewati dengan penuh sukacita. Tuhan buat berhasil apa yang kami lakukan, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, Saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus. And there I find You in the mystery.